Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam kajian i'rab dan tafsir Al-Qur'an, program kita dari Pesantren Maki Bandung melalui channel Maki Media Channel di bawah naungan Yayasan Amal Mata Hati. Bersama saya Kurnia Rahmat dan alhamdulillah ditemani oleh para asatidz Pesantren Maki Bandung. Ada Ustaz Falah di sini, Kefaluk. Ada Ustaz Syihab, Kefaluk. Kemudian ada Ustaz Fairuz, Kefaluk. Kemudian ada Ustaz Faisal, Kefaluk. Kemudian ada Ustaz Faris, Kefaluk. Kemudian ada Ustaz Mishari Rashid Al-Maki, Kefaluk. Dan juga ada Ustaz Sadam Husain, Kefaluk. Alhamdulillah. Dan kita akan lanjutkan pada kali ini adalah pembahasan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Dan sebelumnya akan dibacakan qiraah terlebih dahulu oleh Ustaz Faisal Ahmad Akbar Al-Baqarah ayat yang ke atau dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Silakan dibaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan kita akan bahas ayat yang keempat tentunya ya. Dan ayat yang keempat di sini terjemah lafziyahnya adalah terjemah ijmaliyahnya, dan mereka beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Baik, itu terjemah ijmaliyahnya ya, dan mari kita lanjutkan sekarang kepada i'rabul Qur'an. Silakan Ustaz Falah dibaca. Walladzina ma'tufun ala ismil mausuli qablahu. Baik, walladzina ma'tufun ala ismil mausuli qablahu ya. Walladzina di sini ma'tuf kepada isim mausul qablahu, yaitu isim mausul yang ada pada ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Maka wa di sini adalah wa ataf, dan alladzina di sini ada isim mausul yang diatofkan kepada yang sebelumnya. Baik, silakan Ustaz Syihab. Yu'minuna fi'lun mudhari'un wal wawu fa'ilun wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha. Baik, yu'minuna fi'lun mudhari'un ya. Yu'minuna di sini adalah fi'il mudhari, dan tentu saja kita ketahui bersama bahwasanya dia merupakan al-af'alul khamsah atau fi'il yang 5 ya. Fi'il yang 5 ya. Wal wawu fa'ilun, dan wawu adalah fa'ilnya, dan kemudian dia marfu ya. Dan di sini cirofanya apa? Subutun nun ya, tetapnya nun. Wal jumlatu silatul mausul, dan jumlah ini adalah bukan silah mausul karena datang setelah isim mausul yaitu alladzina ya. Wal jumlatu silatul mausul la mahala laha ya, dan dia tidak memiliki mahal, tidak memiliki kedudukan fil i'rab, la mahala laha minal i'rab. Fadhal Ustaz Fairuz.
Bima al-ba'u harfu jarrin ma ismu mausulin fi mahalli jarrin bi harfil jarri. Bima al-ba'u harfu jarrin, ba adalah huruf jar, kemudian ma ismu mausul, ya, ma-nya adalah di sini adalah ma mausulah ya. Karena tentu kita ketahui bersama bahwasanya ma itu memiliki beberapa fungsi ya. Ada ma istifham, kemudian ada ma sebagai isim syarat ya. Sementara ma di sini berfungsi sebagai apa? Isim mausul. Ma ismu mausul ya, mustarok ya. Mustarok ya, li ghairi akil ya, untuk sesuatu yang tidak berakal. Ismu mausulin fi mahalli jarrin. Nah, karena dia datang setelah huruf jar, maka dalam hal ini fi mahalli jar, biharfil jar dengan huruf jar. Ya, jadi bima ba-nya adalah isim huruf jar, dan ma di sini adalah merupakan isim mausul fi mahalli jarrin biharfil jar ya. Tafadhal Ustaz Faris, unzila Ustaz Faisal. unzila fi'lun madin mabniun lil majhuli wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu wa ya'udu ala ma. Unzila fi'lun madin ya, unzila fi'il madi ya, mabniun lil majhul, tentu saja dia mabni majhul ya. Karena apa? Karena dibentuk dengan wazan apa? Uf'ila. Unzila fi'lun madin mabniun lil majhul wa naibul fa'il. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya kalau fi'il majhul membutuhkan kepada apa? Kepada naibul fa'il ya. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun, dan naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiru huwa. Takdirnya adalah huwa yang udu ala ma, yang kembali kepada ma isim mausul yang sebelumnya ya. Bima gitu kan. Bima ya. Walladzina yu'minuna bima. Nah, si naibul fa'ilnya ini kembali kepada ma yang ada di kalimat yang sebelumnya ya. Takdir huwa yang udu ala ma. Padahal Ustaz Faris, ilaika jarun wa majrurun muta'allaqani bil fi'li unzila wal jumlatu silatul mausuli. barakallahu fikum. Ilaika jarun wa majrurun ya, muta'allaqani bil fi'li unzila ya. Jadi ilaika sini adalah jar majrur muta'allaqani bil fi'li unzila, yang memiliki kaitan dengan apa? Dengan unzila. Wal jumlatu silatul mausul, dan jumlah di sini adalah merupakan silah mausul ya. Padahal ya Ustaz Mishari Rashid, Wa ma unzila i'rabuha mithlu i'rabi sabiqatiha wal jumlatu silatul mausul. ya, di sini mu'allif ya tidak mau berpanjang-panjang dalam memberikan i'rab. Beliau mengatakan i'rabuha mislu i'rabi sabiqatiha. I'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya, gitu aja cukup. Ya tentu di sini, nah ini i'rab yang ini ya. Wal jumlatu silatul mausul, dan jumlah ini adalah merupakan silah mausul. Tinggal dilihat saja ya, karena ini terpampang jelas di monitor kita. Lanjutkan pada Ustaz Sadam Hussein. Min qablika muta'allaqani bil fi'li unzila wal kafu fi mahalli jarin bil idhofati. Min qablika muta'allaqani ya, keduanya memiliki kaitan dengan fi'il unzila ya. Wal kafu fi mahalli jarin bil idhofah, dan kaf ya dalam hal ini merupakan fi mahalli jar, dalam bentuk jar atau dalam tempat jar bil idhofah, karena dia idhofah kepada qabli. Jadi seperti ini lah. Min harfu jar ya, qabli majrurun bi harfi jar ya. Kemudian wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Kemudian kafnya adalah domir ya, domirun muttasilun fi mahalli jarin bil idhofati. Padahal setelah Wabil akhirati muta'allaqani bil fi'li yuqinun. Wabil akhirati muta'allaqan, keduanya memiliki kaitan dengan fi'il yaitu yuqinun ya. Bisa dipahami. Hum dhamiru raf'in munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, wal jumlatul ismiyatu ma'tufatun 'ala jumlati yu'minuna. Hum dhamiru raf'in munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini jelas ya, i'rabnya bisa dipahami ya. Wal jumlatul ismiyatu ma'tufatun 'ala jumlati yu'minun, dan jumlah ismiyah dalam hal ini dia ma'tuf kepada jumlah yu'minun. Ini juga bisa dipahami ya. Dan terakhir yuqinun, yuqinuna fi'lun mudhari'un wa fa'ilun wa jumlatu khabarul mubtada'i hum.
yuqinun fi'lun mudhari'un wa fa'ilun. Ya, tentu di situ ada fi'il mudhari af'alul hamzah ya, wa alamatu rafi'i subutun nun. Kemudian fa'ilnya apa? Wau ya. Wal jumlatu khabarul mubtada'i hum, yaitu khabar jumlah fi'liyah ya. Khabar jumlah apa? Khabar jumlah fi'liyah. Baik, kita ini kan sekarang pada tafsirnya ya, at-tafsirul muyassar pada Ustaz Faisal. Ba at-tafsiru walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasulu minal qur'ani wa bima unzila ilaika minal hikmati wa hiya sunnatu wa bikulli ma unzila min qablika 'ala rusuli min kutubin kat-taurati wal injili wa ghairihima. Baik, barakallahu fik. Sampai situ dulu. Walladzina yusaddiquna ya, dan orang-orang yang membenarkan ya, membenarkan. Yu'minun bermakna yusaddiqun, dan orang-orang yang membenarkan bima unzila ilaika ya, dengan apa yang telah diturunkan kepadamu ayyuhar rasul, wahai rasul, minal Qur'an. Jadi yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Qur'an. Jadi mereka beriman kepada apa? Kepada Qur'an. Wa bima unzila ilaika minal hikmah, dan apa yang telah diturunkan kepadamu dari hikmah, yaitu wahya sunnah dan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kedua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tapi Rasulullah SAW berbicara berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepadanya ya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan menurunkan juga yang sepertinya. Yang maksud yang sepertinya di situ adalah Sunnah ya. Jadi kedua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar jikalau ada orang yang kemudian mengingkari sunnah ya. Maksud dalam kelompok inkarus sunnah ya. Ya, ada satu kelompok dinamakan ingkar sunnah. Mereka beriman kepada Al-Qur'an tapi tidak beriman kepada mereka percaya kepada Al-Qur'an tapi tidak mempercayai hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini salah besar ya, ketidakpahaman mereka tentunya terkait dengan konsep wahyu itu ya. Jadi kalau kita kan memahami wahyu itu ada yang dinamakan wahyul matlu, yaitu Al-Quran, dan ada al-wahyul mari, yaitu sunnah. Jadi ada wahyu yang dibacakan, ditilawahkan, yaitu Al-Quran, dan ada wahyu yang diriwayatkan, yaitu hadis. Hadis itu juga sama, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW tentu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi Rasulullah SAW berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa ta'ala ya. Wa bikulli ma unzila min qablika, dan dengan apa yang telah diturunkan min qablika ya, dari sebelum ala rusuli min kutubin, kepada rasul-rasul sebelumnya, ka Taurah seperti Taurah, wal Injil dan juga Injil, wa ghairihima, dan selain dari Taurat dan Injil. Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam ya, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Zabur ya, Zabur kepada siapa? Daud alaihissalam. Kemudian juga ada kitab ada Suhuf ya, Suhuf Ibrahim dan Musa ya. Itu adalah merupakan kitab-kitab panduan pedoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana cara berimannya? Ya, cara mengimani kepada kitab tersebut ya. Cara mengimani kepada kitab tersebut adalah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para nabi dan rasul, dan dia adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, saat sekarang kitab-kitab tersebut sudah tidak lagi berlaku hukum-hukum yang berada di dalamnya, karena telah datang kitab yang menyempurnakannya, yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Paham ya? Kita meyakini bahwasanya pernah berlaku hukum-hukum yang ada di dalamnya pada masanya gitu kan, pada masanya. Akan tetapi setelah datang Al-Qur'anul Karim, maka hukum-hukum yang sebelumnya sudah tidak lagi berlaku. Akan tetapi yang sekarang berlaku adalah Al-Qur'anul Karim. Sebab itu maka bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab tersebut adalah mengimani bahwasanya itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan pada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita berpegang kepada Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini dan juga mengamalkannya ya. Jadi perbedaannya itu ya, meyakini dan mengamalkannya. Kalau kepada kitab Samawiyah yang sebelumnya ya,
meyakini, akan tapi tentu tidak mengamalkannya. Karena apa? Al-Quran datang sebagai penyempurna kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya, paham ya? Fadal, Ustaz Faris ya, Faris Rafiq. Wa yusaddiqun wa yusaddiquna bidaril hayati ba'dal mauti wa ma fiha minal hisabi wal jazai. Tasdiqan bi qulubihim yazharu ala alsinatihim wa jawarihihim wa khussa yaumul akhirati. Li'anna al-imana bihi min a'zamil bawaithi ala fi'li ta'ati wajtinabil muharramati wal muhasabati nafsi. Barakallahu fiik. Wa yusaddiquna bidaril hayat, dan beriman, membenarkan dengan darul hayat itu negeri kehidupan ya. Jadi ada satu negeri yang mana kita akan hidup di sana ba'dal maut, setelah kematian. Jadi ya nanti setelah mati itu kita akan hidup lagi ya. Setelah mati itu kita akan hidup. Kemudian apa? Kita hidup di sana ya, dan nanti di sana ada hal-hal yang akan kita alami gitu. Wa ma fiha minal hisab, nanti akan dihisab. Wal jaza, kemudian akan dijaza ya, akan dibalas setiap amal kita. Ya, tentu saja kalau kita beramal kebaikan akan berbalas kebaikan. Kalau kita beramal kejelekan, maka akan berbuah kejelekan. Tinggal dipilih saja ya, mau yang mana. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahu najdain. Ya, kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Ya, imma jalan kebaikan atau jalan keburukan. Tinggal kita pilih saja yang mana ya. Dan tentu kita semua insyaallah berada di atas jalan kebaikan, dan mudah-mudahan hisab kita juga hisab yang mudah ya, hisab yasira, dan nanti kita akan mendapatkan jaza, yaitu berupa kenikmatan surganya. Tasdiqan biqulubihim ya, membenarkan dengan hati mereka, dan ketika dia ya memiliki pembenaran dalam hati, yadharu ala alsinatihim, maka itu akan nampak di dalam lisan mereka. Ini nanti akan nampak di dalam lisan mereka. Di perkataannya itu ya perkataan orang yang beriman, paham ya? Jadi kalau orang yang beriman ya perkataannya menunjukkan keberimanannya gitu, ya. Jadi akan ada satu kesatuan antara hati, lisan, wa jawarihim, dan juga ya perbuatan mereka. Perbuatan mereka juga akan menunjukkan kepada keimanan. Wa khussa yaumul akhirah ya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhususkan hari akhirat ya. Di sana dikhususkan apa? Hari wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa? Li'anal imana bihi, karena keimanan dengan hari akhirat ya, min a'zamil bawais ya, merupakan seagung-agungnya pembangkit. Dia adalah sehebat-hebatnya pembangkit ala fi'li ta'at, untuk melakukan ketaatan. Nah, kenapa kamu beramal kebaikan? Karena takut dengan apa? Dengan akhirat. Yakin gak si akhirat itu bakal datang pada kita? Yakin ya. Imma kita ya dengan kematian, dan nanti kita akan datang kepada kita yang namakan yaumul akhir ini ya, atau juga kepada umat yang nanti hidup di akhir zaman ya, mereka akan merasakan apa yang dinamakan dengan hari akhir itu kan, dan juga nanti kita akan dihisab di sana ya. Oleh sebab itu maka keimanan kita dengan hari akhir, yang mana di hari akhir itu nanti ada hisab, jasa, kemudian ada surga, neraka ya, ada nar, jannah, dan sebagainya, itu adalah merupakan sebesar-besarnya pembangkit kepada kita melaksanakan ketaatan. Nah, kita pasti mati ya, dan mati nanti mintakan pertanggungjawaban, nanti dihisab mau masuk mana nih, mau masuk surga atau neraka. Itu tinggal tergantung amal yang kita lakukan selama di dunia. Sebab itu maka yang kita lakukan yang pertama apa? Fi'lu ta'at wajtinabil muharramat, harus imbang ya. Jadi fi'il ta'at disertai dengan apa? Menjauhi dengan menjauhi apa yang diharamkan gitu ya. Jangan ya sholat tapi maksiat juga jalan ya. Itu namanya orang yang STMJ. Apa STMJ itu? Bukan susu telur madu jahe ya, tapi sholat terus maksiat jalan. Ongkos sholat tapi ya maksiat jalan terus, itu ya nggak ya kalau balance seperti itu hati-hati ya, itu termasuk kepada orang yang mempermainkan amal ya.
Waliyadzubillah. Jadi harus imbang. Maksud imbang di sini ketika kita melaksanakan ketaatan harus juga menjauhi kemaksiatan. Paham ya? Gitu. Wa muhasabatin nafs ya, dan juga dorongan kepada kita untuk melaksanakan muhasabatun nafs ya. Apa? Muhasabatun nafs itu menghitung diri ya, hitung-hitung diri kita ya. Karena ya tinggal dilihat saja mana yang paling banyak, amal soleh atau amal salah. Ya gitu. Tip itu saja mungkin ya hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan kepada ikhwah fillah yang ingin bersama-sama mendukung program ini. Silakan program infak kita untuk operasional dan program kajian inaf dan tasih Al-Quran melalui Bank Mandiri dengan rekening 13100 412 20122 atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 764 966 2027. Informasi di 0857 959555657 atau 082121 493636. Saya Gunar Rahmat ya, bersama dengan para asatidzah pesantren Mekah Bandung mengaturkan jazakumullah biasa kepada ikhwah fillah yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.